Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 5213122028 dari kelas PTOB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Literasi Digital, yang mana dosen pengampunya yaitu dosen yang pertama, Ibu Dr. Erma Yulia, MT, dan Bapak Nur Basuki, SPD, MPD, MPDT. Nah, terkait judul pada tugas UAS saya Muhammad Rizaldi, yaitu yang berjudul Etika Penggunaan Media Sosial. Jadi, dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiring berjalannya zaman, media sosial ini semakin canggih akan perkembangan dan perubahannya. Jadi di dalam kita bermain atau masuk ke dalam media sosial ini tentu ada aturan mainnya, yaitu etika. Jadi etika ini ada beberapa juga yang harus kita pelajarin juga. Nah, yang pertama itu sudah pastinya kita harus bisa yang namanya menjaga privasi. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menghindari informasi pribadi yang sensitif, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Jadi jaga privasi ini sangat penting guna untuk melindungi informasi pribadi kita dari penyalahgunaan. Jadi banyak kasus penipuan, perundungan, dan pencurian identitas terjadi akibat dari kurangnya perhatian terhadap privasi di media sosial. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah mana suatu hal yang memang bisa untuk kita bagikan informasinya di sosial media, mana informasi yang sensitif yang tidak bisa kita bagikan di sosial media. Jadi banyak sekali anak-anak zaman sekarang atau masyarakat Indonesia ini yang asal-asal dalam menyebar informasi pribadinya di sosial media. Hal itu juga bisa dapat mengancam dari keselamatan, mengancam dari pribadi dia. Karena banyak sekali tentunya modus-modus kejahatan yang terjadi pada dunia media sosial. Nah, yang kedua, harus bersikap sopan santun. Jadi bersikap sopan santun itu bukan hanya bisa kita terapkan di dalam dunia secara offline saja, tapi harus bisa kita terapkan ke dalam dunia sosial media. Jadi gunakan bahasa yang sopan dan menghargai orang lain. Jadi alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak serta menghindari penggunaan kata atau frasa yang multitafsir. Jadi gunakanlah bahasa yang sopan yang bisa dimengerti dan bahasa yang layak kita keluarkan, baik itu kata yang keluar dari ucapan kita ataupun kata yang berasal dari tulisan atau yang dari lisan maupun yang dari tulisan, itu sangat penting ya. Jadi selain dari untuk diri kita sendiri, kita harus bisa menjaga perasaan dan hati dari orang lain ya, terutama sesama pemakai media sosial ini. Yang ketiga yaitu menghindari spam. Jadi jangan mengirimkan pesan berulang yang tidak relevan. Spam merujuk pada pengiriman pesan, komentar, atau konten yang tidak diminta dan bersifat mengganggu. Jadi hal ini bisa berupa iklan yang berlebihan, tautan ke situs yang tidak relevan, atau konten yang sama yang diposting berulang kali. Jadi spam ini bisa mungkin harus kita hindari, karena juga bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan banyak pihak dan banyak orang lain. Jadi kita harus bisa sama-sama lah bagaimana caranya kita memakai sosial media ini agar sama-sama kita buat sosial media ini dalam keadaan yang aman dan nyaman, sehingga bisa dapat terasa aman dari hal-hal yang tidak relevan atau bersifat mengganggu kepribadian seperti spam dan lain sebagainya.
Jadi yang keempat ini ada hormati hak cipta. Jadi berikan suatu kredit kepada pencipta konten yang kita bagikan. Jadi hak cipta ini adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta untuk karya asli mereka termasuk tulisan, gambar, musik, video, dan konten lainnya. Jadi hal ini juga bisa dapat mendukung banyak hak cipta yang bisa dikeluarkan atau diciptakan oleh pengguna media sosial. Jadi kita jangan hanya bisa meneruskan, jangan hanya kita bisa sesuka hati memakai hak cipta dari orang lain, melainkan kita harus bisa mendukung, yaitu mendukung seperti contohnya kita membayar dari hak hasil ciptaan mereka. Contoh nih kita memakai sosial media Instagram atau suatu media pembelajaran seperti Canva ya, Canva. Kita kan ketika memakai hak cipta itu seperti elemen, desain dan lain sebagainya. Kalau kita memakai desain mereka, usahakan kita berbayar ya Canva yang pro. Jadi kita bisa dengan hal itu kita bisa memberikan suatu dukungan berupa dukungan biaya dan lain sebagainya. Jadi hal ini juga bisa dapat memberikan suatu kepuasan atau memberikan suatu penghargaan kepada orang-orang yang telah menciptakan hak karya ciptaannya sendiri. Jadi begitu ya adik-adik dan teman-teman sekalian. Nah yang kelima ini ada kendalikan emosi. Jadi di dalam bermedia sosial ini adalah platform yang memfasilitasi interaksi yang cepat dan terkadang emosional. Mengendalikan emosi sangat penting untuk menjaga komunikasi yang konstruktif dan positif, serta untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Jadi ambil waktu sebelum merespon komentar yang negatif. Jadi kita harus bisa bijak, termasuk bijak dalam mengendalikan emosi dalam memakai sosial media ini. Jangan gampang terpancing emosi. Ya, apalagi mengeluarkan statement atau perkataan-perkataan yang negatif ya, seperti komentar negatif atau kita mengomentari berupa video dan menge-share ke sosial media, padahal berita itu tidak 100% benar ya. Nah, jadi kita harus bisa cerdas dan mengambil waktu untuk bisa berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita menilai atau merespon melalui komentar-komentar yang ada di sosial media, gitu teman-teman ya. Jadi juga salah satu komentar negatif jika beritanya belum begitu valid atau belum begitu benar, tapi kita sudah mengomentari atau menge-share hal-hal yang bisa mencemarkan nama baik, itu juga bisa dapat membahayakan diri kita sendiri, yaitu kita bisa masuk ke dalam ranah hukum, yaitu undang-undang tentang pencemaran nama baik. Jadi ada undang-undangnya teman-teman, jadi kita harus bisa cerdas dalam memakai sosial media. Yang keenam ini ada promosikan positivitas. Nah, mempromosikan positivitas ini adalah bagian penting dari etika bermedia sosial. Dengan membagikan konten yang membangun dan mendukung, kita tidak hanya meningkatkan suasana hati orang lain, tetapi juga berkontribusi pada komunitas yang lebih baik dan lebih produktif di platform sosial. Jadi bagian konten, bagikan konten yang membangun dan menginspirasi. Jadi jika ada konten-konten pembelajaran yang bisa menginspirasi banyak orang, yang kira-kira kita berpikir, oh kalau aku membagikan konten-konten tersebut, aku bisa membagikan pengalaman atau bisa menginspirasi banyak orang, silakan dibagi. Nah, itu juga salah satu cara cerdas yang tepat dalam memakai sosial media. Jadi jangan hanya hal-hal kayak berita-berita hoax yang cepat kita sebar. Jadi berita-berita yang mengandung pembelajaran dan membangun inspirasi itu harus bisa kita bagikan di dalam sosial media. Itu juga sangat penting. Jadi yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah verifikasi informasi. Jadi di era digital ini informasi menyebar dengan sangat cepat.
dan tidak semua informasi yang beredar adalah informasi yang akurat. Jadi memverifikasi informasi sebelum membagikannya adalah bagian penting dari etika bermedia sosial. Ini juga bisa dapat membantu dalam mencegah penyebaran hoax, rumor, dan informasi yang menyesatkan. Jadi cek benar-benar kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jadi seperti yang tadi juga kita harus bisa cermat, cerdas, dan usahakan berpikir terlebih dahulu sebelum membagikan informasi-informasi yang belum tentu sama sekali kebenarannya. Jadi kita harus bisa menggali informasi, mencari tahu apakah informasi-informasi tersebut adalah informasi yang benar terjadi di dalam dunia nyata. Nah, terkadang juga banyak informasi-informasi yang judulnya itu seakan-akan banyak kayak mengadu domba netizen yang ada di Indonesia. Padahal berita tersebut adalah berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi kita sebagai orang yang berpendidikan, orang yang mengerti tentang etika sosial media, kita harus bisa dapat dalam cerdas dalam memakai sosial media, termasuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Jadi mohon kiranya dipelajari pembelajaran mengenai etika-etika dalam memakai sosial media atau memakai dunia maya. Ya, jadi mungkin informasi-informasi seputaran etika penggunaan media sosial mungkin dapat saya bahas hanya sampai sini saja, dan saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya apabila dalam penjabaran atau penjelasan saya terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya sekali lagi mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Demikianlah saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.